5 tempat pembantaian massal di Indonesia. 1. Makam Juang Mandor. Pada masa penjajahan Jepang dari tahun 1942 hingga 1945, salah satu daerah yang paling ditakuti adalah Kalimantan Barat. Penduduk di sana tidak mau menerima kedatangan Jepang begitu saja. Setelah Belanda mundur, Jepang mengambil paksa harta benda dan memperkaos anak gadis di sana. Sultan dan para cendekiawan di Kalimantan Barat pun berkumpul untuk membuat strategi mengusir Jepang dari tanah mereka. Namun rencana ini dibocorkan oleh warga yang berkhianat dan melaporkan ke pihak Jepang, sehingga rencana tersebut diketahui dan pihak Jepang langsung menangkap semua cendekiawan yang berkumpul termasuk Sultan Pontianak. Mereka dibawa ke desa Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat untuk dibantai. 2. Gerbong Maut Madiun. Tidak kalah kejam dengan Jepang, tentara Belanda juga melakukan pembantaian massal di berbagai tempat. Setelah satu kisah pembantaian massal terjadi di sebuah rangkaian kereta pengangkutan tahanan Indonesia yang sudah dinyatakan merdeka, Belanda tidak mau begitu saja menyerahkan kekuasaannya dan melancarkan serangan di berbagai negara. Pada 22 Februari tahun 1947. 3. Monumen Korban 40 Jia, Langgau, Makassar, Sulawesi Selatan. Monumen yang berdiri gagah ini merupakan simbol kepedihan rakyat Makassar terhadap tragedi yang dimulai pada 11 Desember tahun 1946 di Desa Batua, Makassar. Pada waktu itu Belanda masih belum terima kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka. Tentara Belanda dan rakyat di berbagai daerah, salah satunya rakyat Makassar di lapangan Desa Bantuan, tentara Belanda memaksa rakyat menggali sebuah lubang, yang ternyata lubang itu akan menjadi tempat kuburan massal rakyat di sana. 4. Pembantaian Rawa Gede, Kerawang. Pembantaian tentara Belanda terhadap rakyat yang tidak bersalah memang sangat keji. Salah satu kejadian itu terjadi juga di Rawa Gede, Kerawang. Setelah itu pasukan Belanda mencari seorang pejuang bernama Luka Sutaryo yang sepak terjangnya membuat Belanda kesal. Pada 9 Desember tahun 1947, Belanda melancarkan di Jakarta dan Lukas mendengar berita bahwa Kapten Lukas tengah berada di Rawa Gede. Mereka pun menyerbu desa yaitu dengan 300 orang tentara ketika rakyat Rawa Gede baru selesai melakukan sholat subuh. Belanda menggedor pintu rumah penduduk di setiap sudutnya untuk mencari orang yang dijuluki Begundal. Kerawang ini yang dicari tidak ditemukan. Belanda memerintahkan semua laki-laki yang berusia di atas 14 tahun berkumpul di tengah desa. Mereka dipaksa untuk memberitahukan keberadaan Kapten Luka, namun tidak ada yang berbicara. Semua bungkam. Dan akhirnya peluru tentara Belanda pun dilontarkan dan melewatkan semua laki-laki itu dalam waktu 12 jam. 5. Desa Kresek, Masiun, Jawa Timur. Pembantaian selanjutnya terjadi di lokasi Desa Kresek. Lokasi ini merupakan saksi kekejaman bangsa kita sendiri. Monumen Kresek di Desa Kresek, Madiun tahun 1948. Titik dekat Monumen Kresek berdiri dulunya adalah sebuah rumah yang dijadikan PKI sebagai ajang pembantaian warga sekitar.